Saudara, dulu di Indonesia ada sebuah lagu yang berjudul Dunia Ini Panggung Sandiwara. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Demikian lirik dari lagu itu. Nah, saudara, tidak mudah untuk menjadi diri kita apa adanya atau dengan istilah lainnya menjadi pribadi yang otentik. Umumnya orang lebih memilih menjadi pribadi lain. Seringkali memilih untuk menampilkan sesuatu yang kelihatan sempurna, baik, selalu bahagia, hidup sukses, dan sekian banyak titel-titel lainnya. Banyak manusia yang lebih menyukai kepura-puraan. Nah, bahayanya seringkali diri yang berpura-pura itu jauh dari kenyataan diri yang sebenarnya. Pura-pura baik tetapi jahat. Pura-pura bahagia tetapi sedang merana. Muka pura-pura tersenyum tetapi hati sedang ngedumel. Pura-pura kaya tetapi banyak utang. Atau pura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Nah, Amsal menyinggung tentang situasi sosial ini dan ia memberi nasihat-nasihat moral. Mari membuka Amsal 13 ayat yang ke-7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Nah, saudara, memang tidak mudah menemukan pribadi yang otentik di zaman ini. Manusia banyak yang takut menampilkan diri yang sebenarnya. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Amsal ini adalah orang berlagak kaya, tetapi sesungguhnya tidak punya apa-apa. Dia berbelanja dan menghabiskan uang seolah-olah dia kaya dan memamerkan harta serta barang-barang brandednya. Padahal sesungguhnya mungkin dia hidup dari utang. Dia menjalani hidup melebihi dari apa yang dia miliki. Nah, mengapa sebagian orang memilih menjalani hidup dengan cara seperti itu? Mungkin karena prestise, karena dia ingin dihormati. Karena seringkali budaya timur memang memberi penghormatan lebih bagi orang yang memiliki kekayaan tertentu. Atau karena alasan status sosial, karena alasan pergaulan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini akan menghancurkan diri dan keluarganya, akan mendatangkan celah bagi dirinya sendiri. Nah, sebaliknya, ada pula yang sebenarnya kaya, tetapi berpura-pura miskin. Mereka menjalani hidup jauh di bawah apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa ayat ini mengacu kepada seseorang yang memilih memendam hartanya daripada menikmatinya. Nah, sebenarnya pengkhotbah pernah mengamati hal yang mirip dengan hal ini di dalam Pengkhotbah 6, 1-2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, saudara, tentu yang dimaksud dengan orang kaya yang pura-pura miskin ini tidak berarti bahwa orang yang mempunyai banyak harta sebaiknya tidak hidup sederhana. Karena kita seringkali melihat ada banyak orang yang memiliki harta yang begitu banyak. Mereka mengelolanya dengan baik dan mereka menggunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Dan mereka sendiri memilih untuk menjalani hidup yang tidak berlebihan. Nah, di sini penulis Amsal mengajak kita untuk melihat realitas sosial di sekitar kita. Supaya kita jangan menilai orang dari penampilannya. Dan kita sebenarnya sudah sering melihat atau bahkan pernah mengalami misjudge atau salah menilai seperti ini. Nah, menarik untuk kita perhatikan bahwa penulis dari Amsal ini adalah Salomo. Yang adalah seorang yang di zamannya adalah raja yang memiliki harta yang sangat banyak. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-8 Amsal mengatakan, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Nah, kadang-kadang kita cenderung menilai orang bahwa kalau dia memiliki kekayaan yang banyak, pasti hidupnya bahagia dan hidupnya enak.
Namun penulis Amsal menunjukkan bahwa pemikiran itu tidak selalu benar. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak memang memiliki cukup banyak keberuntungan di dalam kehidupannya. Namun lihatlah realitas yang sering sekali dihadapi oleh orang yang memiliki harta yang banyak. Seringkali nyawa mereka terancam, sehingga mereka terpaksa harus memberikan tebusan dengan kekayaan yang mereka miliki, di mana dia tidak akan terancam nyawanya seandainya ia tidak kaya. Sebaliknya, orang miskin biasanya diabaikan oleh sebagian orang. Mereka tidak mengalami nyawa yang terancam karena mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, hal ini dialami oleh orang Israel ketika mereka ditawan ke Babel yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat yang ke-12. Orang-orang kaya dibawa sebagai tawanan ke Babel, sementara orang miskinnya ditinggalkan. Karena mereka miskin, mereka dibiarkan tinggal untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan mereka tidak diangkut menjadi tawanan di Babel. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan, apabila seorang pelancong dihadang perampok, ia akan gembira karena tidak ada banyak barang padanya. Nah, dari Amsal ini kita belajar untuk lebih jeli melihat realitas sosial di sekitar kita dan tidak menilai seseorang dari penampilannya. Dan mari saudara kita bersyukur untuk hal-hal yang kita miliki, apapun itu. Karena setiap hal ada resikonya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.